Salam jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, pastinya bersama Tuhan Yesus kita mantap, kita hebat, dan kita luar biasa. Yes. Saudara yang Yesus kasihi, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita tidak hadir dalam ibadah raya seperti biasa yang kita lakukan di rumah Allah. Namun pada saat ini, dengan cara alat yang kita gunakan hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat Anda duduk di rumah dan merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam namamu, pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan acara ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, yang melihat dan menyaksikan video ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa dalam situasi yang kami alami pada pagi hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan juga menyertai kami dimanapun kami berada. Tolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi bagian dan berkat buat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama saya membuka Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-8. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-8, firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Ku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan, kita melihat bagaimana keadaan Daud mengalami badai ketakutan. Pagi hari ini, saya akan membawa kita berbicara tentang kekuatan doa di tengah ketakutan. Kekuatan doa di tengah ketakutan. Pada kenyataannya, saudara, tidak ada seorang yang kebal ataupun tahan terhadap badai kehidupan ataupun kesulitan masalah yang dihadapi oleh semua orang. Bahkan orang yang sangat berkuasa, mempunyai nama besar dan dekat dengan Tuhan seperti Daud pun dapat mengalami krisis di dalam kehidupannya. Mazmur ini merupakan ungkapan hati Daud ketika ia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri, Absalom. Saudara, saya boleh bayangkan ketika Daud memimpin pengikutnya keluar dari istana raja. Dia merasa lelah, membayangkan bagaimana menderita hidup dikejar-kejar seperti pada masa mudanya. Kalau kita melihat kisah ini tercatat dalam 2 Samuel pasal 15 hingga yang ke-17. Daud merasa sangat terpukul sampai dia katakan demikian dalam 2 Samuel pasal 17 ayat yang ke-8b. Sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Bayangkan saja, Daud juga mungkin merasa malu karena harga dirinya sudah hancur. Sampai-sampai Simei, seorang kerabat Saul yang dulunya tidak ada apa-apa di hadapan Daud, berani menghina Daud. Perhatikan apa yang dicatat dalam ayat yang ketiga. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada pagi hari ini mari kita belajar dari apa yang dilakukan Daud saat ketakutan
datang pada dirinya. Poin yang pertama, saudara, dari ayat yang kelima, dia menyatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Poin yang pertama, Daud berdoa kepada Tuhan. Saudara, Daud boleh saja melawan dan menggunakan kuasa serta kekayaannya, tetapi kali ini ia harus melawan anaknya sendiri. Itu sangat sulit baginya. Menghadapi dilema seperti ini, Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan semua masalah. Justru membuat semakin buruk dan rumit masalah itu. Kita tentu tahu bagaimana dia dihukum Tuhan setelah membunuh Uria demi menutupi dosa dengan Batseba. Itu kita dapat baca dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Daud juga telah belajar bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dengan mengirim Abigail ketika dia dan pengikutnya hampir saja membunuh Nabal dan mendapat murka Tuhan. Itu 1 Samuel pasal yang ke-25. Seberat apapun, saudara, persoalan hidup kita, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya ataupun jalan keluar. Jangan juga berpikir tidak ada lagi orang yang mau menopang kita dalam kesulitan. Ingat, kita mempunyai Bapa yang senantiasa membuka telinganya untuk mendengar persoalan-persoalan anak-anaknya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ketika menghadapi ketakutan kehidupan, jangan lari dari Tuhan. Saya ulangi, ketika kita menghadapi ketakutan kehidupan, jangan lari dari Tuhan. Melakukan hal-hal yang bodoh, yang justru akan melawan Tuhan. Tetapi larilah kepada Tuhan, karena Dia siap mendengarkan apapun persoalan hidup yang kita alami. Dengan berdoa, Daud menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sejak kecil Daud bergaul intim dengan Tuhan, sehingga tahu betul siapa Tuhan. Waktu menghadapi Goliat, waktu menghadapi Saul, waktu berperang melawan musuh-musuh Israel yang kuat-kuat, Daud tahu betul bahwa Tuhan sangat terbukti. Sampai dia boleh dijadikan perlindungan. Sampai Daud menggambarkan Tuhan seperti perisai, seperti tercatat dalam ayat yang keempat, yang akan melindunginya dari serangan musuh. Saudara, apakah kita mempunyai iman bahwa Tuhan hadir dan bekerja aktif di dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa Tuhan hidup dengan kita? Seburuk apapun dan seberapa pun yang kita tidak siap menanggungnya, itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi ada dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Alkitab bahwa Tuhan Yesus rela mati demi menyelamatkan kita, maka kita pun percaya bahwa kita terus menyertai kita. Seberat apapun ketakutan kehidupan yang boleh kita alami, Rasul Paulus menulis, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Itu terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Artinya saudara, tidak ada satupun kejadian di dalam kehidupan manusia yang mampu menghalangi kasih Kristus. Tuhan kita terlalu kuat untuk dikalahkan hal-hal seperti itu. Saudara, puji nama Tuhan. Lihat poin yang kedua dari ayat 6 hingga yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, aku membaringkan diri lalu tidur,
Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Poin yang kedua, Daud juga berserah kepada Tuhan. Selain dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang tetap tenggelam dalam ketempurukan, walaupun sudah berdoa berkali-kali. Mengapa saudara? Mereka lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita juga harus menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia siap menanggung beban kita. Mari kita lihat dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23b berkata demikian. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menopang kamu. Jangan sesudah berdoa, tetapi masih memikirkan cara-cara manusia untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Ingin secepatnya masalah pergi sesuai yang kita mau. Yakinlah, satu hal yang kita lihat, bahwa kita boleh tenggelam dalam keadaan depresi, tekanan, kalau kita selalu berusaha supaya kita hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau kita mengerti betul-betul bagaimana kedaulatan Allah atas dunia ini, maka kita boleh berserah kepada Daud yang dapat tidur dan bangun lagi dengan penuh keyakinan di tengah segala kepenatan pikirannya. Itu terdapat dalam ayat yang ke-6. Nah saudara, kalau begitu, apa yang kita boleh berusaha? Justru berusaha adalah salah satu bukti bahwa kita mempercayai Allah akan memberikan jalan keluar ataupun solusi dari semua masalah. Kalau kita melihat daripada 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-32 hingga yang ke-37, Daud pun tetap menjalankan strateginya. Dia mengirim Usai kepada Absalom. Tetapi di tengah-tengah usahanya, Daud tidak bergantung pada hikmatnya sendiri dan kepada strateginya itu. Maka justru ayat yang ke-9, Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhanlah yang bekerja, bukan Daud ataupun Usai. Ini artinya berserah. Saudara yang Yesus kasihi, mari kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mendekat kepada Tuhan mengubah cara pandangan kita. Mendekat kepada Tuhan dan Allah mengubah cara pandangan kita. Apa yang kemudian Daud alami? Walaupun permasalahan ketakutan hidup belum berakhir, Daud sudah dapat merasakan ketenangan. Demikian pula kita boleh mendapat ketenangan yang sama jika mengikuti teladan yang dilakukan oleh Daud. Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita, sehingga apa yang tadinya terasa mustahil, sulit, ternyata masih ada harapan. Apa yang tadinya terlihat gelap, ternyata ada terang, saudara. Tuhan di sana. Terlebih lagi kita akan mampu melihat bahwa mungkin di dalam kegelapan seperti itu, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk satu pekerjaan yang lebih besar dan lebih mulia. Saudara yang Yesus kasihi, dalam waktu PKP ini, kita tidak lagi mengadakan ibadah di gereja. Situasinya sudah berubah. Ibadah raya yang selalu kita lakukan setiap hari Ahad berada di gereja, sekarang pindah ke rumah. Hal-hal yang tidak kita pikir dulu kita dapat lakukan, seperti memimpin berdoa, membaca Alkitab bersama-sama, bernyanyi bersama-sama dengan keluarga. Kita belajar menjadi seorang pemimpin saat kita berada di rumah. Saudara yang Yesus kasihi, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus menghormati perintah dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan kita. Sekalipun
PKP yang dilanjutkan dari 29 hingga 22 Mei. Mari kita tetap saling mendukung satu sama lain dimanapun berada. Saudara, dalam hal ini Tuhan mau kita diam di rumah supaya kita aman dari wabah besar ini. Yang kedua, Tuhan mau kita percaya bahwa Dia melindungi asal kita taat. Yang ketiga, saudara, jangan mengeluh, tetapi harus bersyukur karena kita aman di dalam rumah. Yang keempat, saudara, janji Tuhan tidak pernah Ia ingkari. Pandemik ini besar, tetapi yakin Ia tidak akan memusnahkan umat manusia lagi seperti peristiwa air bah. Yang kelima, saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Sebagai penutup, Tuhan boleh saja memakai orang lain ketika kita memilih cara-cara yang instan, yang melawan kehendak-Nya. Sebaliknya, jika kita terus bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi permasalahan, ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini. Kekuatan doa di dalam ketakutan. Kami belajar untuk kami mengerti dan memahami bagaimana cara Daud menghadapi ketakutan dengan dia berdoa, berserah, dan merubah pandangannya untuk melihat bagaimana dia menghadapi masalah-masalah yang besar yang dia tidak mampu lakukan. Tetapi saat dia berserah sepenuh kepada Tuhan, bahwa Engkau menolong. Pagi hari ini, apa yang kami alami pada saat ini, kami berserah kepada Tuhan, kami berdoa, kami menangis. Kami tahu perlindungan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kami. Kami ingin berdoa memberkati seluruh jemaat kami yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan menyertai, menolong, memimpin, melindungi. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam dan nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.